Oke, yuk kita bedah salah satu kebingungan paling umum dalam bahasa Inggris. Kapan sih kita pakai have dan kapan kita pakai has? Tenang aja, setelah dengerin penjelasan ini, saya jamin Anda bakal langsung ngerti polanya. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Yang mana coba yang benar? Di akhir nanti, Anda bukan cuma bakal tahu jawabannya, tapi yang lebih penting, Anda bakal paham banget kenapa itu jawaban yang tepat. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Have sama has itu artinya ya sama aja, yaitu memiliki atau mempunyai. Jadi, I have a book itu artinya saya punya buku. Dan she has a cat artinya dia punya kucing. Sampai sini gampang banget kan? Dan ini dia kuncinya. Ternyata milih antara have atau has itu jadi gampang banget kalau kita cuma fokus sama satu hal, subjek kalimatnya. Yuk kita lihat aturannya. Coba deh perhatikan pembagian ini. Jadi, subjek itu bisa kita kelompokkan jadi dua. Di grup kiri ada I, you, we, dan they. Nah, untuk grup ini kita selalu pakai have. Terus di grup kanan ada he, she, it, atau nama orang tunggal. Untuk grup ini kita selalu pakai has. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan simple banget. Anggap aja ini contekan utama Anda, kalau subjeknya I, you, we, atau they, pasangannya ya have. Kalau subjeknya he, she, atau it, pasangannya has. Gampang kan buat diinget? Oke, aturannya udah dapet nih. Sekarang, gimana kalau kita coba langsung praktek bikin kalimat positif yang sederhana? Formulanya simple banget kok, cuma ada 3 langkah. Pertama, pilih subjeknya siapa. Kedua, pilih pasangannya, have atau has. Ketiga, tinggal tambahin objeknya. Yuk kita lihat contohnya. Kita lihat dulu ya, contoh buat grup yang pakai have. Coba perhatikan. I have a pencil. You have 2 bags. We have English class. Sama they have a new teacher. Polanya sama terus kan? Sekarang buat grup kedua. He, she, it sama nama tunggal kayak Andi. Semuanya pakai has. Nah ini langsung ngejawab pertanyaan kita di awal tadi kan? Yang benar itu she has a beautiful dress. Oke, kalimat positif udah kita kuasai. Tapi, tunggu dulu. Ada satu aturan khusus yang penting banget kalau kita mau bikin kalimat negatif atau kalimat tanya. Tapi tenang, aturan ini malah bikin semuanya jadi lebih gampang. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau dalam kalimat ada kata do not atau does not, kata has itu langsung hilang, nggak dipakai lagi. Seperti yang Anda lihat, setelah ada does not, kita selalu balik lagi ke bentuk dasarnya, yaitu have. Nah, ini contohnya biar lebih kebayang. Lihat kan, kalimat yang benar itu she does not have a cat. Jadi, karena udah ada does, kita nggak perlu has lagi. Kita kembali ke bentuk aslinya, have. Aturan yang persis sama juga kita pakai buat kalimat tanya. Kita mulai kalimatnya pakai do atau does. Dan setelah subjek, coba tebak. Kata kerja apa yang kita pakai? Betul banget. Kita selalu pakai have. Bahkan untuk subjek he, pertanyaannya jadi, does he have a brother? Kata does di depan itu udah ngurusin tata bahasanya. Jadi kita tinggal pakai bentuk have aja. Simple. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang waktunya latihan, biar makin nempel di kepala. Saya kasih beberapa soal cepet nih buat ngetes pemahaman Anda. Siap? Oke, soal pertama. She, a new bag. Jawabannya have atau has. Coba ingat-ingat lagi aturan buat subjek she. Yap, jawabannya adalah has. Kenapa? Karena subjeknya she. Dan kita udah belajar kalau kelompok he, she, it itu selalu pakai has di kalimat positif. Keren! Lanjut soal nomor 2. They, 2 cats. Coba ingat lagi, they itu masuk kelompok mana? Pasangannya has atau have? Betul! Jawabannya have, karena subjek they itu masuk di kelompok I, you, we, they, yang selalu temennya have. Wah, udah pada jago nih kayaknya. Oke, kita udah hampir di akhir nih. Sebelum kita tutup, yuk kita rangkum lagi poin-poin paling penting yang udah kita bahas barusan. Jadi, biar gampang ingetnya, ada 3 aturan emas. Pertama, pakai has buat he, she, it, dan nama tunggal. Kedua, pakai have buat I, you, we, they. Dan yang ketiga, yang paling sering jadi jebakan, kalau ada does, has selalu berubah jadi have. Sesederhana itu. Nah, sebagai penutup, biar ilmunya langsung nempel, coba deh jawab pertanyaan ini buat diri sendiri. What is something you have that makes you happy?
ini cara paling bagus buat langsung praktek. Terima kasih banyak udah menyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.